Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawirsyah dari Prodi Pendidikan Fisika UMN Al-Asliyah Medan. Akan membacakan sebuah artikel yang berjudul tentang sistem pendidikan era pendudukan Jepang. Pendidikan di masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 jauh lebih buruk dari sebelumnya ketika Indonesia masih di bawah penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang diterapkan Jepang. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan. Selain itu, sejak pendudukan Jepang, beberapa kebijakan sebelum berlaku diubah. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Kebijakan ini berdampak sangat positif. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah, jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak bangsawan dan keturunan Belanda. Selanjutnya yaitu doktrin Jepang. Doktrin yang diberikan Jepang kepada para pengajar adalah Hakko Ichiyo, yang artinya 8 benang di bawah satu atap. Hakko Ichiyo adalah ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya, termasuk Asia Tenggara, dalam satu kepemimpinan, yakni di bawah Kaisar Jepang. Jepang juga mengizinkan berdirinya pembela tanah air atau PETA, yang merupakan cikal bakal TNI saat ini. Selanjutnya yaitu tingkatan pendidikan. Jepang juga menerapkan tingkatan pendidikan baru. Setelah sekolah dasar 6 tahun, Kokomengakko ada sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Selanjutnya yaitu kurikulum Indonesia. Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang mengajak tokoh pendidikan kala itu Ki Hajar Dewantara sebagai penasihat bidang pendidikan. Sebab sebelumnya ketika menduduki Manchuria dan Cina, Jepang menerapkan kurikulum Jepang. Kegagalan di Cina tidak diulangi lagi. Di Indonesia, Jepang bersedia mengakomodasi kurikulum lokal. Kendati demikian, ketika Jepang makin terimpit dalam perang, Jepang mengerahkan sendepu atau tugas propaganda. Tujuannya menanam ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia merdeka. Jepang mewajibkan setiap siswa latihan disiplin militer keras seperti tentara Jepang. Siswa diwajibkan melakukan kinrohashi atau kerja bakti. Mereka diminta mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, dan memperbaiki jalan. Pelatihan ini ditujukan agar siswa memiliki semangat Jepang atau Nippon Senshin. Mereka juga harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, melakukan penghormatan untuk Kaisar ke arah Tokyo, menghormati bendera Jepang, Hinomaru, dan gerak badan Taisho. Sampai disinilah artikel saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.